Ruang Tangga Rasa. Hai Happy Human, selamat datang di podcast Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jumpa lagi dengan Rati di sini. Gimana Happy Humans kabarnya? Semoga para pendengar podcast Ruang Tangga Rasa Komnas HAM semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat serta sehat selalu, oke? Nah, pada podcast kali ini aku akan kedatangan siapa dia? Tamu spesial yang agendanya aja udah tetet sibuk banget untuk nyari waktunya bertemu sama beliau jadi narasumber dalam podcast ini aja. Aduh, waiting list, maaf ya para pendengar Happy Humans. Nah, podcast kali ini kita akan membahas terkait isu Papua, yang dimana isu ini tuh banyak mendapat sorotan dari publik dan juga para pemerhati hak asasi manusia, termasuk juga Komnas HAM nih. Komnas HAM sendiri bahkan melalui sidang paripurnanya membentuk tim khusus yang namanya Tim Pengamatan Situasi Hak Asasi Manusia Menuju Dialog Kemanusiaan di Papua, atau biasa disingkat Tim Papua Komnas HAM. Bahkan nih, tim ini nih, ketua timnya itu dia yang agendanya banyak. Siapa dia? Udah penasaran kan? Para Ibu Ketua Komnas HAM, Ibu Adnike Nova Sigiro. Gimana Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah, walaupun banyak agenda hari ini masih kelihatan fresh ya Happy Humans ya. Dan semoga masih tetap semangat di podcast kita kali ini ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong, kita kan ini akan membahas Tim Papua Komnas HAM itu sendiri, dan kenapa sih Komnas HAM sampai segitunya membentuk tim khusus nih untuk isu Papua. Gimana Bu? Ya, jadi Komnas HAM sejak 2022 di masa periode kami dimulai, kami telah membentuk sebuah tim khusus untuk mengamati dan merespons situasi HAM di Papua. Ini satu-satunya tim yang berbasis wilayah di Indonesia. Kenapa tim ini dibentuk? Tentu karena adanya keprihatinan yang besar dari Komnas HAM, pemerintah dan juga masyarakat terhadap situasi di Papua. Di mana seperti yang kita bisa baca di pemberitaan-pemberitaan di media, wilayah di Papua itu rentan sekali terjadi konflik kekerasan. Nah, oleh sebab itu Komnas HAM membentuk tim ini untuk melihat persoalan di Papua secara komprehensif dan strategis, untuk kemudian bisa membuat rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat lebih lanjut, atau tentunya juga perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah selama ini di wilayah Papua. Oke, berarti ini khusus banget dong ya Bu timnya, karena kalau berdasarkan wilayah hanya tim Papua ini aja nih yang dibentuk khusus oleh sidang paripurna, tidak ada wilayah lain. Tuh guys, berarti di sini terlihat gimana seriusnya Komnas HAM berarti ya Bu untuk membahas isu Papua ini gitu, untuk memperhatikan isu Papua, karena sepertinya isu Papua itu harus dengan penuh strategi, kehati-hatian gitu ya Bu ya. Kemudian kalau boleh tahu nggak sih Bu, apa aja sih upaya-upaya yang telah dilakukan Komnas HAM melalui tim Papua ini Bu? Kami melakukan berbagai kegiatan untuk mengamati dan mendapatkan informasi yang akurat dan juga komprehensif di Papua. Misalnya dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah di mana terjadi masalah ya. Salah satu masalah yang menjadi fokus perhatian Komnas HAM pada tahun ini adalah masalah pengungsi internal ya istilahnya.
yaitu orang-orang yang harus meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu kurun tertentu akibat dari kekerasan atau konflik yang terjadi di daerah tempat tinggal asalnya, sehingga mereka harus pindah keluar kota, keluar kota kabupatennya atau keluar dari desanya, dan harus menetap secara darurat di tempat pengungsian tersebut. Nah, selain mengamati situasi pengungsi, Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak ya, pemangku kepentingan di Papua, seperti pemerintah daerah, aparat kepolisian dan TNI, tokoh-tokoh masyarakat ya, seperti di Papua itu ada unsur-unsur masyarakat yang sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan sosial di sana, misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat ya, dan juga tokoh-tokoh lain di dalam masyarakat. Tapi terutama tokoh adat dan agama itu sangat dominan perannya di dalam masyarakat. Kami juga melakukan media monitoring untuk situasi-situasi kekerasan, konflik, pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan kemudian dari ketiga kegiatan itu, pengamatan situasi terhadap pengungsi, penguatan koordinasi ya, lalu media monitoring, kemudian Komnas HAM biasanya akan membuat analisis ya, hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Misalnya ketika pengungsi itu kurang tertangani, maka kita akan merekomendasikan agar pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah itu berkoordinasi, sehingga upaya untuk mengembalikan pengungsi pulang kembali ke rumahnya dapat dilakukan dengan efektif gitu. Tapi kalau misalkan secara umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh tim Papua Komnas HAM selama turun ke lapangan dan melalui media monitoring yang telah dilakukan selama ini, kondisi di Papua secara umum itu seperti apa sih? Saat ini Papua sudah terdiri dari 6 provinsi. Ada pemekaran ya Bu ya? Ya, ada penambahan 4 provinsi. Nah, secara umum Papua itu sering dianggap bahwa seluruh wilayah di Papua itu situasinya memprihatinkan atau berbahaya atau rentan kekerasan dan konflik. Tapi sesungguhnya kalau kita pergi ke sana, persoalan-persoalan kekerasan dan konflik itu sebetulnya ada di titik-titik tertentu. Ya, jadi nggak seluruhnya ya tidak Bu, di seluruh sebenarnya wilayah Papua. Di sebagian besar wilayah masih berjalan dengan baik, kehidupan sosial, ekonomi, politik, ya, budaya, masyarakat masih bekerja, bersekolah. Tapi memang ada wilayah-wilayah yang kerentanannya tinggi dan itu kerentanannya belum bisa diselesaikan selama beberapa tahun terakhir, gitu, di mana mungkin masih terjadi risiko-risiko terjadinya konflik bersenjata. Nah, wilayah-wilayah yang rentan konflik bersenjata inilah yang penduduknya rentan menjadi pengungsi. Itulah yang kemudian karena mereka adanya berpindah. konflik itu menimbulkan adanya para pengungsi ini. Iya, Bu. iya. Oke. Nah, kalau Ibu pasti juga udah update kan terkait kasus pilot Susi Air yang akhirnya telah dibebaskan. Sepertinya pendekatan-pendekatan dialogis seperti itu sangat diperlukan khususnya untuk di wilayah Papua ini, atau bagaimana menurut Ibu? Metode lainkah ada, atau emang pendekatan dialogis ini sangat berpotensi bagus dalam menangani konflik di Papua, Bu? Kami mengapresiasi ya waktu pilot Philip Mertens itu berhasil dibebaskan tanpa jatuhnya korban jiwa ya, artinya dibebaskan dengan proses yang aman, dan menurut informasi yang kami terima proses itu dapat berjalan dengan baik karena adanya pendekatan-pendekatan yang melibatkan tokoh-tokoh lokal, pemerintah kabupaten, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk melakukan upaya-upaya dialog atau negosiasi untuk membebaskan pilot tersebut. Jadi menurut pandangan Komnas HAM, pendekatan-pendekatan semacam inilah yang perlu lebih banyak dikembangkan untuk menghadapi situasi-situasi rawan di Papua. Oke, jadi pendekatannya harus lebih
bersahabat gitu ya Bu, mendekati tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pemda setempat. Oke, siap Bu. Nah, dari tim Papua Komnas HAM selama ini yang telah dilakukan seperti yang tadi telah Ibu jelaskan, ada beberapa upaya. Nah, itu kalau misalkan Happy Human pengen tahu nih data-datanya atau hasil dari pengamatan situasi yang telah dilakukan tim Komnas HAM, tim Papua Komnas HAM, itu gimana Bu dan bagaimana caranya untuk mendapatkan data tersebut? Kalau data-data dari tim Papua setiap tahunnya bisa didapatkan oleh Happy Human melalui laporan tahunan Komnas HAM. Di laporan tahunan itu seluruh kegiatan Komnas HAM termasuk tim Papua itu disajikan ya. Misalnya soal persoalan-persoalan yang banyak muncul ya, soal pengungsi, soal kekerasan, lalu juga soal misalnya dalam konteks Papua ada korban ya, korban masyarakat, korban dari kelompok sipil bersenjata maupun korban dari TNI Polri, itu biasanya juga angka-angkanya disajikan di dalam laporan-laporan Komnas HAM. Oke, siap. Berarti Happy Human bisa dapatkan di catatan akhir tahun Komnas HAM ya? Laporan tahunan Komnas HAM. Laporan tahunan Komnas HAM. Nah, itu bisa didapatkan di website Komnas HAM. Jadi langsung aja Happy Human cari di website Komnas HAM ya. Kemudian Bu, ada satu pertanyaan yang buat aku kepo. Untuk tahun depan, tim Papua Komnas HAM masih akan adakah Bu? Sampai hari ini masih ya, karena kita masih melihat situasi yang memprihatinkan di Papua. Dan oleh sebab itu maka Komnas HAM masih akan memberikan prioritas bagi wilayah Papua sebagai salah satu fokus kerja Komnas HAM di tahun 2025 yang akan datang. Oke, siap. Berarti isu Papua masih menjadi prioritas dari Komnas HAM. Jadi tim Papua Komnas HAM akan terus berlanjut hingga tahun depan ya Bu. Dan kemudian terakhir Bu, pesan-pesannya untuk Happy Human apa nih? Situasi hak asasi manusia di Papua menjadi perhatian kita semua, termasuk juga Komnas HAM. Dan tentu kita berharap bahwa masyarakat di Papua, khususnya orang asli Papua, dapat memperoleh kesejahteraan yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya di wilayah lain maupun di Papua, dan juga dapat menikmati penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tentu kita berharap bahwa konflik dan kekerasan di Papua berangsur-angsur dapat selesai, jangan berlanjut lagi, sehingga kita semua dapat hidup sejahtera bersama-sama. Dan untuk itu marilah kita mendorong upaya-upaya untuk penyelesaian konflik dan kekerasan melalui cara-cara damai. Cakep. Oke, terima kasih banyak Bu Ketua selaku Ketua tim Papua Komnas HAM atas waktunya dan juga sharing-sharingnya terkait tim Papua Komnas HAM juga kondisi terkini di Papua. Oke, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Jika Happy Human ingin memberikan feedback, saran, ataupun masukan, Happy Human bisa dapat langsung berkomentar pada media-media sosial Komnas HAM, atau dengan senang hati Happy Human bisa email ke tanggaprasa@komnasham.go.id atau bisa melalui live chat di website tanggaprasa.komnasham.go.id setiap hari kerja dari jam 1 sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa juga mengikuti media-media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, X @komnasham, FB Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel. Oke, sampai sekian podcast kita hari ini bersama Ketua Komnas HAM. Sampai ketemu di podcast-podcast Ruang Tanggap Rasa lainnya. Bye-bye.